Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Aliawanti Arohmah dengan NIM 2422064. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah landasan pendidikan yang berjudul Sejarah Pendidikan Indonesia dan menilai evaluasi pembelajaran. Materi ini dipilih karena sangat penting bagi calon pendidik. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya dituntut bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memahami bagaimana pendidikan Indonesia berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana cara mengevaluasi proses dan hasil pembelajar dari peserta didik secara tepat. Dengan memahami kedua materi ini, kita dapat melihat hubungan antara perkembangan pendidikan di Indonesia dengan praktik pembelajaran yang diterapkan di sekolah saat ini. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi ini. Tujuan pertama adalah memahami sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari masa prakolonial hingga era reformasi dan kurikulum merdeka. Dengan memahami perjalanan sejarah tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan kondisi sosial, politik, dan budaya mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan yang kedua adalah memahami konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Ketiga istilah ini sering disamakan, padahal mereka ini memiliki pengertian yang berbeda dan fungsi yang berbeda dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang tujuan, fungsi, prinsip, dan prosedur serta evaluasi pembelajaran. Ini juga penting karena evaluasi merupakan hal yang dasar bagi seorang guru untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan juga menentukan langkah perbaikan selanjutnya untuk dilakukan. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi mengubah proses evaluasi pembelajaran melalui berbagai platform digital yang lebih efektif dan efisien. Secara umum, pendidikan di Indonesia merupakan kajian mengenai perkembangan sistem pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan tersebut tidak hanya mencakup perubahan kurikulum, tetapi juga merubah tujuan pendidikan, metode pembelajaran, kebijakan pemerintah, dan juga tokoh-tokoh pendidikan dalam membangun sistem pendidikan nasional. Sejarah pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada setiap periode sejarah, sistem pendidikan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik, budaya, sosial, ekonomi, budaya, bahkan kekuasaan yang sedang berlangsung. Misalnya, pada masa penjajahan, pendidikan lebih diarahkan yang bertujuan untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Sedangkan setelah kemerdekaan, pendidikan difokuskan untuk mencerdaskan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, mempelajari sejarah pendidikan Indonesia menjadi penting agar kita dapat memahami mengapa sistem pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan bahkan hingga saat ini, dan bagaimana perubahan tersebut bertujuan meningkatkan untuk kualitas pendidikan nasional. Selanjutnya, perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu periode pertama adalah masa prakolonial, yaitu masa pendidikan masih bersifat tradisional. Proses belajar pun berlangsung di lingkungan keluarga, pesantren, padepokan, dengan fokus pembentukan moral, agama, dan keterampilan hidup. Periode kedua adalah masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini, pendidikan bersifat diskriminatif karena hanya kalangan tertentu saja yang bisa bersekolah. Tujuan utama pendidikannya pun saat itu adalah untuk menyiapkan tenaga kerja yang dapat membantu administrasi pemerintahan kolonial. Selanjutnya adalah masa kebangkitan nasional
yang ditandai dengan adanya berdirinya Taman Siswa oleh tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Pendidikan mulai diarahkan untuk membangun kesadaran kebangsaan serta memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Lalu kemudian pada masa kedudukan Jepang, pendidikan dimanfaatkan sebagai propaganda dan militer. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai diperluas sehingga turut memperkuat rasa nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintah memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah dan program wajib belajar. Dan terakhir, era reformasi hingga kurikulum merdeka, pendidikan mengalami banyak perubahan menuju pembelajaran yang lebih fleksibel serta berpusat pada peserta didik serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan Indonesia merupakan sebuah proses yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Setiap periode memiliki karakteristik, memiliki tujuan, dan kebijakan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan keadaan ekonomi pada saat itu. Pada masa prakolonial lebih berorientasi pada nilai-nilai kehidupan. Sedangkan pada masa kolonial, pendidikan dimanfaatkan sebagai alat pendukung untuk pemerintah penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan mulai diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, pendidikan Indonesia terus mengalami pembaruan melalui berbagai kebijakan, termasuk kurikulum merdeka yang memberikan ruang yang lebih luas bagi guru maupun peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Sebagai calon pendidik, memahami sejarah pendidikan sangat penting agar kita bisa memahami alasan dibalik berbagai pembaruan sistem pendidikan dan mampu mengambil pelajaran dari setiap periode untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai penilaian evaluasi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan terdapat 3 istilah yang saling berkaitan, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Meskipun saling berkaitan, mereka ini mempunyai makna yang berbeda. Pertama, pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses memperoleh data atau informasi berbentuk angka. Misal, seorang siswa memperoleh nilai 80 pada suatu ujian, maka angka tersebut merupakan hasil dari pengukuran. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian, atau dalam dunia pendidikan itu biasa disebut dengan istilah assessment. Penilaian merupakan proses menginterpretasikan hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Jadi guru tidak hanya melihat dari angka, tapi juga menilai apakah siswa tersebut telah mencapai kompetensi atau belum. Sedangkan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini memiliki cakupan yang lebih luas. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dengan kata lain, pengukuran menghasilkan data, memberikan makna terhadap data tersebut, sedangkan evaluasi menggunakan hasil penilaian sebagai dasar untuk perbaikan proses pembelajaran untuk kedepannya. Selanjutnya kita membahas tujuan dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran.
Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Melalui evaluasi, guru dapat menilai mengetahui peserta didik sudah memahami materi yang telah diajarkan atau masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Selain itu juga, evaluasi berfungsi untuk sebagai umpan balik guru jika hasil evaluasi menunjukkan sebagian siswa belum memahami materi, maka guru harus mengubah strategi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, misal menentukan kenaikan kelas, kelulusan, pemberian remedial, bahkan maupun pengayaan. Dalam praktiknya, terdapat 3 fungsi utama evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan belajar siswa. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir semester untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Yang ketiga ada evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik sehingga guru bisa memberikan solusi yang tepat. Melalui ketiga fungsi tersebut, evaluasi tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik, pelaksanaannya harus berpedoman pada beberapa prinsip, yaitu prinsip pertama, prinsip objektif. Prinsip objektif ini dilakukan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya berdasarkan pada kedekatan emosional atau berdasarkan perasaan dengan peserta didik. Yang kedua ada prinsip komprehensif, yaitu evaluasi yang mencakup seluruh kemampuan peserta didik, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang ketiga prinsip berkesinambungan. Prinsip ini dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya dilakukan pada akhir semester. Selanjutnya ada prinsip yang namanya prinsip transparan. Nah, prinsip ini peserta didik dapat mengetahui kriteria penilaian sehingga proses evaluasi menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain prinsip, evaluasi juga memiliki 3 landasan utama, yaitu landasan pertama, landasan filosofis. Filosofis ini evaluasinya harus berdasarkan dengan tujuan pendidikan untuk mengembangkan manusia secara utuh. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu evaluasi harus memperhatikan perkembangan, kemampuan, serta karakteristik setiap peserta didik. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Evaluasi ini harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat peserta didik berada. Dengan memperhatikan prinsip dan landasan tersebut, evaluasi akan menjadi lebih adil, objektif, dan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya kita membahas 3 ranah utama dalam penilaian yang dikemukakan oleh Bloom. Ranah pertama adalah kognitif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan proses berpikir, misalnya kemampuan menganalisis, mengingat, menerapkan, mengevaluasi, hingga menciptakan sesuatu yang baru. Penilaian ranah ini biasanya dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, atau kuis. Ranah kedua yaitu afektif. Ranah ini berkaitan dengan sikap, nilai, karakter, dan perilaku peserta didik. Contohnya kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, dan juga kerjasama. Afektif ini umumnya dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran.
Yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu kemampuan berkaitan dengan praktik keterampilan atau praktik, misalnya melakukan percobaan di laboratorium, praktik olahraga, memainkan alat musik, atau membuat suatu produk. Penilaian ini dilakukan melalui praktik langsung atau unjuk kerja. Ketiga ranah ini harus dinilai secara seimbang agar guru memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan peserta didik, bukan hanya dari aspek akademik saja. Selanjutnya kita bahas prosedur pelaksanaannya. Prosedur evaluasi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara sistematis agar hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tahap pertama ada perencanaan. Pada tahap ini, guru menentukan tujuan evaluasi, kompetensi yang akan diukur, menyusun kisi-kisi, memilih teknik penilaian, serta menyiapkan instrumen yang sesuai. Perencanaan yang baik akan menghasilkan evaluasi yang lebih valid dan efektif. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu pelaksanaan. Proses ini mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti tes tulis, tes lisan, atau wawancara, penugasan, atau portofolio. Pada tahap ini, guru harus memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama. Yang ketiga, ada tahap pengolahan data. Setelah data terkumpul, guru menganalisis hasilnya, memberikan skor, kemudian menginterpretasikan pencapaian peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Maka tahap terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Guru menyampaikan hasil evaluasi kepada peserta didik maupun orang tua, kemudian menentukan langkah berikutnya seperti program remedial bagi siswa yang nilainya belum mencapai atau pengayaan bagi yang telah melalui target pencapaian pembelajaran. Dengan mengikuti prosedur tersebut, evaluasi tidak hanya menghasilkan nilai, tapi juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk kedepannya. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah melakukan perubahan besar, termasuk dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Saat ini, guru tidak lagi hanya menggunakan tes berbasis kertas, tapi juga bisa memanfaatkan berbagai platform media digital seperti Google Forms, Google Classroom, Quizzes, Kahoot, Moodle, atau LMS atau manajemen sistem lainnya. Penggunaan teknologi memberikan banyak keuntungan. Misal, proses koreksi dapat dilakukan secara otomatis sehingga dapat membantu menghemat waktu guru. Selain itu juga peserta didik dapat memperoleh umpan balik secara langsung setelah mengerjakan evaluasi. Teknologi juga memungkinkan guru memanfaatkan learning analytics, yaitu analisis data hasil belajar peserta didik untuk mengetahui perkembangan mereka secara lebih rinci. Dengan data tersebut, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Namun, evaluasi digital juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan akses internet, kesiapan perangkat teknologi, keamanan data, serta potensi kecurangan selama ujian daring. Oleh karena itu, guru memiliki kompetensi digital agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, sekaligus tetap menjaga kualitas dan kejujuran dalam proses evaluasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, kondisi politik, maupun kebudayaan. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia dari masa prakolonial hingga saat ini menunjukkan bahwa pendidikan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat atau
perkembangan zaman. Selain memahami sejarah pendidikan, seorang guru juga harus memahami evaluasi pembelajaran. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai kepada peserta didik, tapi juga bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, memberikan umpan balik, serta menjadi dasar memperbaiki kualitas pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip evaluasi yang objektif, komprehensif, dan juga transparan dan berkesinambungan, guru dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga sangat menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas evaluasi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pendidikan di Indonesia dan menilai evaluasi pembelajaran. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya memahami perkembangan pendidikan di Indonesia serta pentingnya mengevaluasi pembelajaran dalam menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.